warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Simbolon. Saya dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan setor SKU Bantara, SKU nomor 1.2, yaitu tentang makna sholat berjamaah dan secara individu sholat sunnah. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bukan hanya ibadah kolektif, tetapi memiliki makna mendalam yang menyentuh berbagai aspek kehidupan Muslim. Yang pertama, persatuan umat. Menghapuskan perbedaan sosial, suku, dan kedudukan, menunjukkan bahwa semua Muslim sama di hadapan Allah. Contohnya, ketika berjamaah, seorang raja dan rakyat berdiri dalam satu barisan. Dan yang kedua, pendidikan kedisiplinan, melatih ketaatan pada pimpinan atau imam, dan keselarasan gerakan yang juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, menyatakan bahwa sholat berjamaah memiliki pahala 27 kali lipat lebih besar dibanding sholat sendiri, karena kebersamaan memperkuat keimanan. Yang keempat, ada pembangunan komunitas. Ini menciptakan kesempatan silaturahmi, saling membantu, dan memperkuat tali persaudaraan antara umat. Yang kelima, penegasan ketaatan pada Allah. Ini bisa melakukan ibadah bersama, menunjukkan komitmen bersama untuk menjalankan perintahnya dan menjaga keutuhan agama. Dan ini pun ada rukun sholat berjamaah, ada 3 rukun utamanya yang harus dipenuhi agar sholat berjamaah sah. Yang pertama, berada dalam satu tempat yang sama, yang artinya tidak berpisah oleh penghalang yang menghalangi hubungan visual atau suara. Yang kedua, berbaris lurus dan rapi, yang artinya tanpa jarak yang terlalu jauh atau posisi yang menyamping. Yang ketiga, mengikuti gerakan dan bacaan imam dengan benar atau bisa disebut tidak mendahului atau tertinggal secara sengaja. Selain itu, ada syarat dan pendukung seperti adanya imam yang memenuhi syarat sholat yang dilakukan adalah yang dapat berjamaah dan semua jamaah melaksanakan jenis sholat yang sama. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah dan makna sholat sunnah individu. Sholat sunnah adalah ibadah yang dianjurkan sunnah oleh Rasulullah SAW selain sholat fardu. Berikut sejarah dan makna beberapa jenis utama. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sejarahnya, Rasulullah SAW selalu melakukan yang sebelum dan sesudah sholat fardu. Bahkan menyatakan bahwa siapa yang meninggalkan bukanlah dari golongan beliau. Nah, jenisnya itu ada beberapa. 1, sebelum subuh 2 rakaat, setelah zuhur 2/4 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2/4 rakaat. Ini maknanya memperpanjang waktu dekat dengan Allah, memperkuat keimanan setelah atau sebelum melaksanakan kewajiban utama, dan menambahkan pahala. Yang kedua, sholat tahajud. Sejarahnya ini Rasulullah SAW sering melakukan yang di tengah malam, bahkan menyebut sebagai sholat malam yang penuh berkah. Beliau juga mengajak keluarga dan sahabat untuk melakukan jumlah minimal 2 rakaat, bisa bertambah sesuai kemampuan, biasanya 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Maknanya ini memperoleh kedekatan khusus dengan Allah, membersihkan hati dari dosa, dan memohon petunjuk serta berkah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, sholat witir. Sejarahnya adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan setelah sholat isya. Beliau menjelaskan bahwa witir adalah hak setiap muslim. Jumlahnya itu minimal 1 rakaat, biasanya 3 rakaat, dapat ditambahkan dengan kelipatan ganjil. Maknanya ini menutup aktivitas ibadah sehari-hari dengan berkah, memperkuat kepercayaan pada Allah sebagai pelindung di malam hari. Yang keempat, sholat taubat. Sejarahnya ini Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat ini memohon ampunan setelah berbuat dosa. Beliau sendiri pernah melakukan sholat taubat dengan banyak rakaat setelah menyadari kesalahan. Caranya itu bisa 2 atau 4 atau lebih rakaat diikuti dengan doa memohon ampun. Maknanya ini menunjukkan kesadaran akan kesalahan, keinginan untuk berubah dan memperoleh keampunan serta membersihkan hati dari dosa. Yang kelima, ada sholat hajat. Sejarahnya Rasulullah SAW mengajarkan sholat ini kepada sahabat yang menghadapi kesulitan atau ingin memohon pemenuhan hajat yang baik
Cara biasanya 2 rakaat sunnah diikuti dengan doa hajat setelah salam. Maknanya ini bisa menunjukkan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah, memperkuat kepercayaan dan memohon bantuannya dalam menghadapi tantangan hidup. Cukup sekian setoran SKU nomor 1.2 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.